Jadi waktu pendirian rayon itu kapasitas saya sebagai anggota baru. Karena rayon itu kan dipersiapkan tahun 2010. Tahun 2010 itu mulai banyak mahasiswa FISIP yang ada di FISIP ya maksud saya. Lalu kemudian terbesitlah niat atau rencana untuk mendirikan rayon. Kesadaran dan kesungguhan sahabat-sahabati anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Komisariat Kontri Unitri tidaklah tumbuh secara sekaligus dan merata, melainkan tumbuh secara berangsur. Dengan kata lain, kesadaran untuk berproses dalam organisasi tidak semudah embun yang tiba-tiba turun di pagi buta, tetapi melalui proses yang relatif panjang. Kesadaran dan kesungguhan sahabat-sahabat FISIP terlihat dari munculnya ide cerdas sahabat-sahabat untuk mendirikan rayon. Hal ini tentu bukan semata-mata untuk menaikkan gengsi, akan tetapi lebih pada gagasan sahabat-sahabat untuk membingkai dan mengemas produk-produk kegiatan gerakan intelektual sahabat-sahabat. Yang bertanggung jawab besar, memiliki tanggung jawab atau peran besar di situ ya angkatan 2009, angkatan Haji Habibie sebagai yang kemudian dipilih sebagai ketua rayon pertama. Kemudian ada juga Dasuki gitu. Nah, mereka ini yang menjadi ya Rasul juga, ada Saleh juga, sahabat Saleh. Mereka ini yang sebenarnya menjadi pioner berdirinya rayon FISIP yang kemudian dikasih nama Ad-Dakhil. Pada dasarnya, tumbuhnya kesungguhan dan ide cerdas sahabat-sahabat berawal dari keresahan sahabat-sahabat FISIP yang secara kelembagaan kegiatannya masih bergantung pada kegiatan pengurus komisariat secara umum. Seakan tidak memiliki independensi dalam melaksanakan produksi serta reproduksi kegiatan secara fakultatif. Keadaan ini juga ditopang oleh keberadaan Rayon Revolusi atau Fakultas Ekonomi yang telah lebih dulu berdiri, yang sekaligus menjadi satu-satunya rayon di PMII Kontri waktu itu. Padahal keberadaan rayon merupakan basis gerakan PMII yang berada di tataran komisariat. Sadarakan hal itu, sahabat-sahabat FISIP yang secara kuantitas telah memenuhi kuota mulai bermunculan ide untuk mendirikan rayon. Di setiap kesempatan, di kantin kampus, komisariat, warkop, dan semacamnya, sahabat-sahabat terus berbincang-bincang terkait pendirian rayon FISIP. Kesungguhan, kegigihan sahabat-sahabat untuk mendirikan rayon terus konsisten hingga kelak rayon tersebut berdiri. Soal persiapan apa saja, saya kira di situ yang kami waktu itu bicarakan adalah ya saya lupa persisnya seperti apa, tapi di situ ada pembicaraan dengan ketua cabang juga waktu itu kalau tidak keliru, Mas Iden Robert Dulung gitu ya. Kita ketemu di dekatnya Universitas Brawijaya di situ, dan itu kita membicarakan soal persiapan pendirian rayon. Kesadaran dan kesungguhan sahabat-sahabat tersebut merupakan sebuah proses positif yang diharapkan tetap berkesinambungan dari waktu ke waktu, bahkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Proses tersebut tidak hanya berhenti pada tataran perintisan saja, melainkan dilanjutkan secara kontinuitas sehingga dalam perjalanannya diwarnai dengan berbagai gerakan-gerakan cerdas dan prestatif. Nah, kalau kita ngomongin soal persiapan pendirian rayon memang gitu ya, karena kita kan nggak tahu sebenarnya pendirian rayon seperti apa, lalu kemudian jumlah pengurusnya berapa gitu, apakah nanti akan memenuhi kuota atau enggak gitu. Sementara karena memang angkatan 2009 itu kan sedikit, jadi pada akhirnya waktu pendirian rayon itu ya langsung angkatan 2010 itu juga menjadi pengurus untuk memenuhi kuota kepengurusan tadi. Nah,
itu setelah dilantik gitu. Tetapi sebelum dilantik persiapannya ya kan setelah ketemu dengan Mas Idan itu, saya lupa persisnya kita ngomongin apa, tapi mungkin yang lebih paham nanti ada beberapa sahabat-sahabat angkatan 2009. Tapi setelah itu kita juga membahas soal penamaan. Nah, soal penamaan ya, FISIP memang, tapi kan kalau di FISIP ini ada nama Ad-Dakhilnya gitu. Nah, soal penamaan Ad-Dakhil ini sebenarnya ya kontribusi dari sahabat almarhum Misrawi yang punya ide atau gagasan untuk menamai rayon FISIP ini dengan Ad-Dakhil yang diambil dari nama lain dari Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, Ad-Dakhil Penakluk gitu. Itu yang kemudian itu penggodokan nama saya yakin itu dilakukan di teras komisariat waktu itu. Penggodokan dan pendiskusian nama ya itu di teras komisariat di Blok D ya, di belakangnya Universitas Tribhuwana gitu. Kemudian kita sepakat dan ya kita melakukan semacam musyawarah luar biasa gitu di Dermo. Kemudian ya, terpilihlah Aji sebagai ketua rayon pertama. Setelah melalui proses perjuangan yang relatif lama, akhirnya sahabat-sahabat FISIP yang disaksikan oleh seluruh anggota PMII pada tanggal 16 Januari 2011 resmi mendeklarasikan berdirinya rayon FISIP yang diberi nama Ad-Dakhil di Dusun Dermo. Nama Ad-Dakhil sendiri diambil dari nama lain mantan Presiden keempat Republik Indonesia, yakni almarhum Abdurrahman Wahid. Ad-Dakhil yang berarti penakluk ini diusulkan oleh Misrawi pada pelaksanaan sidang RTAR LB dan disepakati oleh seluruh peserta sidang. Berdirinya rayon Ad-Dakhil tidak bisa dilepaskan dari sosok Aji Habibie, Ar-Rasul, Moh Saleh, Dasuki, dan umumnya sahabat-sahabat FISIP secara keseluruhan. Merekalah yang selalu konsisten mengumpulkan sahabat-sahabat FISIP untuk membicarakan terkait pendirian rayon ini. Pada saat itu kita memiliki pemikiran yang sama gitu ya, bahwa kita butuh mendirikan rayon sebagai identitas gitu ya, sebagai wadah lembaga. Karena sebelumnya sudah ada rayon revolusi gitu. Dan ternyata di angkatan 2009, 2010 anggota baru FISIP ini kan banyak. Akhirnya kita pikir udah memenuhi syarat untuk kemudian kita punya lembaga sendiri gitu bernama rayon FISIP itu gitu. Akhirnya kita mendirikan jadi satu frame gitu. Dan waktu itu saya kira tidak terlalu banyak soal perdebatan ya, setuju nggak setujunya tidak terlalu banyak soal perdebatan apakah kita udah siap mau mendirikan rayon atau tidak. Tetapi sebenarnya tantangannya lebih kepada setelah pendirian rayon. Karena setelah pendirian rayon itu di ketua pertama saya masih ingat di situ itu semacam ada fokus atau orientasi yang jelas gitu. Kalau misalnya di ketua rayon pertama yang menjadi fokus dari sahabat Aji ini adalah manajemen organisasi, lebih kepada bagaimana organisasi ini dimanage, dikelola. Karena waktu itu kita belum mikir soal sekret lah, kita belum mikir itu. Jadi lebih kepada karena ini rayon pertama, baru pertama berdiri, maksudnya akhirnya kita sahabat Aji ini lebih bagaimana memfokuskan orientasi kepengurusannya kepada manajemen organisasi. Itulah kenapa kita sering candaan kita Haji Habibie ini kita anggap sebagai Soeharto ya, semacam orde baru ya. Karena memang gaya kepemimpinannya tuh gaya otoriter gitu. Tapi itu bagus bagi rayon FISIP karena baru berdiri gitu. Pada tanggal 26 November 2010, sahabat-sahabat FISIP bersama Misrawi selaku Ketua Komisariat PMII Kontri masa hikmat 2010-2011 yang secara fakultatif tercatat sebagai mahasiswa FISIP mengadakan sosialisasi pembentukan rayon FISIP di Komisariat PMII Kontri. Hal pokok yang menjadi pembahasan adalah urgensinya berdirinya rayon FISIP sebagai wadah resmi produk-produk kegiatan sahabat-sahabat FISIP.
Walau demikian, gagasan kontradiktif seputar prosedur baku pendirian rayon menjadi problematika kontradiktif pada waktu itu. Pada tanggal 13 Desember 2010, setelah melalui perdebatan dan permusyawaratan, Ji Habibie dan sahabat-sahabat FISIP mengadakan pertemuan atau lebih tepatnya rapat pembentukan rayon. Namun sebelumnya, pada tanggal 8 Desember 2010, Ji Habibie dan sahabat-sahabat FISIP mengadakan pertemuan dengan agenda acara membentuk panitia penyelenggara deklarasi. Dari pertemuan ini, pilih Abdur Rahim sebagai ketua panitia. Selanjutnya, setelah sahabat-sahabat secara totalitas sepakat untuk mendirikan rayon, maka pada tanggal 21 Desember 2010 dibentuklah panitia pelaksana rapat tahunan anggota rayon atau RTAR kali pertama yang disebut dengan Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa atau RTAR LB. Deklarasi Rayon Ad-Dahil baru dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2011 di Dusun Dermo, Dau, Malang. Deklarasi tersebut dilangsungkan pula pelantikan pengurus dan perancangan program kerja pengurus harian, serta rancangan program kerja pengurus masing-masing departemen. Pelaksanaan deklarasi ini dihadiri oleh perwakilan pengurus PMII Cabang Kota Malang dan para alumni PMII Kontri. Kedepan tantangan kita ini semakin pelik ya, semakin rumit, dan kita menghadapi generasi yang saya selalu membahasakannya generasi yang tidak mau berpikir rumit gitu. Artinya tidak mau merumitkan diri dengan memikirkan sesuatu yang mungkin absurd, abstrak. Sementara kalau PMI kan dia juga lebih banyak ngomongin soal sesuatu yang abstrak. Artinya ide itu kan abstrak, pemikiran itu kan abstrak. Dan hari ini tidak banyak yang menyukai kedalaman berpikir seperti itu. Bolehlah kita nanti membekali diri dengan keterampilan fisik misalnya begitu, tapi kan kedalaman berpikir juga harus dilatih gitu ya, dikonstruksi, dan tantangannya saya kira di situ. Dan saya pikir nanti ke depan ini fisik perlu dikembalikan lagi ke hitoh ya, dikembalikan lagi ke spirit kenapa perlu didirikan rayon fisik, yaitu bagaimana untuk menajamkan sisi intelektualitas satu sisi, lalu kemudian yang sisi yang lain adalah bagaimana dia memang yang menanamkan spirit keagamaan Islam begitu. Itu yang harus dikembalikan, karena sejauh ini ya teman-teman juga, sahabat-sahabat juga terus mulai memanage organisasi ini bukan semata untuk PMI itu sendiri. Jadi PMI itu jangan dipikir hanya untuk PMI itu sendiri, tetapi PMI itu ada untuk mewarnai lingkungan sekitarnya gitu. Jadi jangan hanya dipikir ya, PMI aja gitu. Karena kita punya lingkungan di sekitar, maka oleh sebab itu ya anggotanya, kadernya juga harus mewarnai lingkungan di sekitarnya. Jadi mewarnai misalnya lingkungan kampus dengan warna PMII, dengan karakter, dengan idealisme PMII. Itu yang sering mau kita tekankan dan saya harapkan memang seperti itu. Dan kemudian kembalilah menjadi PMII yang seksi, menjadi PMII yang banyak diperebutkan, menjadi organisasi yang reputasinya bagus. Artinya reputasinya bagus itu mampu menjawab tantangan-tantangan generasi muda ke depan gitu. Artinya tidak boleh anti pada perubahan, selalu bereaksi, selalu mengadopsi apa yang lagi tren hari ini, dan untuk tidak meredupkan apa yang menjadi idealisme dari PMI itu sendiri. Sebetulnya kalau diminta untuk mengingat, banyak sekali yang saya ingat. Apalagi kan di masa saya pada saat itu, Kopri itu baru pertama ada di masa saya. Jadi pada saat itu hal pertama yang saya penuh dengan kebingungan. Apa sih? Karena saya tidak tahu nih kalau mau mendirikan Kopri itu seperti apa. Apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Karena pada saat itu memang Kopri berdiri di angkatan saya. Dan pembuktinya waktu itu saya masih semester 3
dan baru kali itu ada ketua Kopri yang masih semester 3 waktu itu. Harapan saya untuk Revisi Akhir, khususnya sahabat-sahabat saya, teman saya lebih solid lagi. Nah, yang selanjutnya tetap merawat TNI Revisi Akhir dengan baik sebaik mungkin dan marwahnya tetap dijaga. Bahwa memang Revisi Akhir ini penuh dengan perjuangan dan historinya benar-benar perlu untuk kita refleksikan kembali sebagai kader Revisi Akhir.